Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kemurahan sayang Tuhan ini, kita bawa kembali kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami nyatakan bagimu Allah yang maha baik, yang selalu menyertai, memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan sayang Tuhan ada pada kami. Maka kami yang akan menapaki kehidupan hari ini, Tuhan, kami mohon Engkau ada bersama dengan kami, agar dalam bersama dengan Engkau kami dapat melakukan firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Untuk apa yang kami minta ini, Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini diambil dari kitab Imamat 10 ayat 1 hingga 7. Demikian firman Allah. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib, kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperintahkan, akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uzziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, pemimpin yang taat. Saudaraku, saya sangat yakin kita masih ingat khotbah-khotbah saya yang lalu, bahwa ketika kita berbicara pemimpin, itu tidak hanya selalu ditujukan kepada sosok ketua dalam sebuah organisasi, tetapi pemimpin itu kita mulai dari diri kita sendiri, ya, seperti ada kidung pujiannya, ya, dari kidung jemaat, ya, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ya, jadi berbicara pemimpin itu kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan yang baik. Jadi kalau kita sudah tidak bisa memimpin diri kita,
menjadi pemimpin yang taat, ya tentu dampak buruknya pertama-tama itu kita yang akan rasakan, ya. Dan sangat menyedihkan sekali saudaraku kalau kemudian dampak buruk dari ketidakmampuan kita memimpin diri kita, kita tidak menjadi pemimpin yang taat untuk diri kita, juga berdampak kepada orang lain, ya. Kita bisa bayangkan, ya, betapa nistanya hidup kita karena perbuatan kita orang lain juga mengalami sesuatu yang buruk, ya. Jadi ini baik sekali saudaraku, tema renungan kita ini pemimpin yang taat, ya. Bagaimana menyadarkan saya dan saudara untuk selalu menjadi orang yang taat, karena ketika kita tidak taat, maka tentu di sana kita akan mengalami begitu banyak hal yang tidak menguntungkan, ya. Kita ambil contoh misalkan, ya, kita tidak bisa pimpin diri kita sebagai seorang pengguna kendaraan, ya, tidak mengikuti aturan yang ada, ya. Seperti misalkan kita tidak memakai helm, kita tidak membawa SIM dan seterusnya. Nah, ini bisa mencelakai kita sendiri. Ketika kita ditangkap, ketika kita ditahan, ya, tentu kita akan mendapat masalah besar, ya. Kita menjadi orang yang dihukum dan seterusnya. Apalagi saudaraku kalau kita tidak taat sebagai pengendara, ya, kita ugal-ugalan tidak mengikuti rambu lalu lintas, bisa saja bukan cuma kita yang celaka, tapi orang lain juga ikut celaka. Dan ini tidak baik sekali. Jangan berharap, jangan pernah berharap karena kita orang lain celaka, jangan. Tapi bagaimana kita benar-benar memimpin diri kita menjadi orang yang taat supaya orang-orang di sekitar kita merasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, ya. Tentu ini sangat menyenangkan hati Tuhan kalau kita hadir sebagai yang membahagiakan orang lain, bukan meresahkan orang lain. Itu sangat dibenci Tuhan, ya. Jadi pemimpin yang taat, ya, akan melakukan kebaikan, ya. Seorang yang bisa memimpin dirinya menjadi sosok yang taat akan melakukan sebuah kebaikan dan hasilnya pun baik, dampaknya pun baik, ya. Tema khotbah kita kemarin berkata menjalankan tugas dengan baik, ya. Jadi tidak pernah Allah meminta kepada manusia untuk tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Dia selalu menginginkan manusia menghasilkan sesuatu yang baik. Karena manusia itu adalah rekan kerja Allah. Manusia itu adalah mitra Allah. Tidak mungkin Allah mau bekerja dengan orang yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin Allah mau bekerja dengan orang-orang yang tidak taat kepadanya, ya. Saya tidak tahu saudaraku, renungan kita dalam 2 minggu ini selalu berbicara tentang kepemimpinan, di mana itu menyinggung saya dan Bapak Ibu sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Karena mari kita jujur, sudah terlalu banyak orang yang tidak taat dalam hidup ini. Maaf kalau saya salah, tapi ini mari kita lihat sebagai sarana koreksi saja, sarana introspeksi, ya. Supaya kita mulai membenahi diri kita. Bagaimana kita memimpin diri kita menjadi sosok yang taat supaya kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Karena jangan sampai saudaraku penyesalan di kemudian hari, karena itu selalu yang terjadi. Karena kita tidak mampu memanage hidup kita dengan baik, sehingga kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu yang terjadi kepada anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu dalam bacaan kita. Dalam ayat 1 diuraikan dengan tegas bagaimana mereka menyimpang atau mereka tidak taat dengan ketentuan Allah di dalam memberikan persembahan. Akhirnya karena kedegilan mereka, karena kenakalan mereka, karena ketidaktaatan mereka, seketika itu juga mereka mati. Coba kita lihat di ayat pertama dan kedua dikatakan begini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya,
membubuh api di dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, garis bawah kalimat ini, yang tidak diperintahkannya kepada mereka, artinya tidak diminta oleh Allah, ya. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Bayangkan saudaraku, ya. Karena perbuatannya yang tidak mengikuti aturan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dia tidak menjadi pribadi yang memimpin dirinya dengan baik. Dampaknya apa? Dia mati, saudaraku. Nah, ini yang kemudian di ayat 3 dan seterusnya menjadi sarana baik bagi Musa, seorang pemimpin hamba Tuhan yang taat dan baik, menyampaikan kepada Harun supaya Harun tidak berlaku sama seperti kedua anaknya itu tadi, ya, Nadab dan Abihu. Tapi bagaimana Harun betul-betul melakukan yang berbeda, supaya apa? Supaya Allah selalu berkenan atas hidupnya, selalu dia diberkati oleh Tuhan. Ya, saya pikir ini baik sekali saudaraku, karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak ingin mengalami berkat dari Tuhan. Amin. Semua orang mencari berkat dari Tuhan. Kenapa? Berkat itu adalah sumber selamatnya manusia. Berkat itu adalah berkat yang datang dari Tuhan, itu menjadi penentu bahagianya manusia. Ya. Tidak ada manusia yang akan hidup bahagia di luar dari berkat Tuhan. Tidak ada. Jadi tema khotbah kita dengan bacaan hari ini, ya, sangat memiliki benang merah yang saling berhubungan satu dengan yang lain sebagai satu kelengkapan untuk memahami bahwa kita ini pemimpin yang harus taat kepada Allah supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Mungkin saja saudaraku, berkat itu tidak dalam kelimpahan, tidak dalam jumlah yang besar. Tapi yang pasti, ya, seperti khotbah-khotbah yang lalu, yang pasti berkat Tuhan itu dalam kecukupan, sehingga kita bisa memanage hidup kita, memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Saya pikir ini senada dengan doa Bapa kami, ya, yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius, ya, pasal 6 ayat 9 sampai 13, ya. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, karena memang itu hal yang membuat kita benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi saya pikir ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mulai belajar dari Nadab dan Abihu untuk tidak mengabaikan, tidak menyepelekan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, ya. Tapi betul-betul kita selalu melakukan berdasarkan kehendak Allah, maka itu jalan bagi kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, ya. Jangan pernah ragu saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah nimbang sana nimbang sini berbicara tentang melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan. Karena tugas kita memang dalam dunia ini adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tugas dari Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau, gitu loh. Jadi kalaupun kemudian kita mendapatkan mandat dari pimpinan kita di kantor, katakan demikian, mari kita lihat itu tugas dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Jadi bukan semata-mata kita bekerja itu supaya kita mendapat upah atau sebagai bentuk hormat kita, takut kita kepada pimpinan kita, tidak. Tapi kita melakukan itu karena kita mau mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Betul-betul Tuhan yang kita sembah. Di bacaan kita jelas sekali, Tuhan mau Dia yang dipermuliakan. Jangan ada Allah asing di hadapan Dia, seperti yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, ya. Mari saudaraku, sebelum jauh kita melangkah meninggalkan Tuhan dengan ego kita, sombong kita, ya, mari kita kembali ke jalan Tuhan supaya betul-betul
kita mampu memimpin diri kita sebagai sosok yang taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati olehnya, dan pada akhirnya kita akan memperoleh keselamatan. Selamat berjuang di jalan Tuhan, lakukan semua tugas kita dengan mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan yang menyertai kita, ya, akan selalu memberkati kita. Ora et labora, berdoa sambil bekerja. Percaya dalam kekuatan doa dan dalam kemampuan bekerja, di sana kita akan menghasilkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan itulah berkat buat kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami lewat perenungan firman di pagi ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak taat kepadamu. Kami selalu diminta untuk bisa memimpin diri kami seperti yang Engkau inginkan. Karena hanya dengan demikian Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu, dan disitulah kami mengalami berkat Tuhan, dan berkat Tuhan membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami hari ini dalam segala kenyataan yang ada. Biarkan kami tetap mengalami damai sejahtera-Mu bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Engkau ampunkan salah dosa kami Tuhan, Engkau dengarkan doa kami, Engkau sempurnakan dan Engkau kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.